Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama mau'izatul hasanah yang pada malam hari ini dimohonkan dapat disampaikan oleh Kiai Haji Najib Zamzami dari Kediri, Jawa Timur. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Fala hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral habaib wal ulama al-muhtaramin, keluarga, famili dari zuriyah Simbah Romo Yai Haji Muhammad Osman Al-Ishaqi, keluarga dan para putra-putri dari guru kita Romo Yai Ahmad Asrari Al-Ishaqi, wa nakhussu bidzikri Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Ainul Yakin bin Ahmad Asrari dan Kiai Qusay Qarfi Al-Ishaqi hafizahumullah wa atallah baqa'ahum ala atamis sihah wal afiyah. Para pejabat pemerintah TNI, Sipil Polri, para a'immatil khususiyah, para pengurus dalam At-Thariqah dan Al-Khidmah dalam berbagai tingkatan, Takmir Masjid Abdurrahman Cirebon, dan banyak pihak yang tidak kami sebut satu persatu tanpa mengurangi raus ta'zim kami kepada para beliau. Umuman para muridin, muhibbin, mu'taqidin, dan para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengumuman pertama, gara-gara salah sangka dari panitia, akhirnya saya jadi tersangka. Disangka bisa mau'idhah, tapi tasma'u bil mu'id khairun min antarahu. Gaung namanya melegar di mana-mana, tapi isinya pepesan kosong. Sehingga mohon maaf barangkali yang kami sampaikan tidak pada pas pada waktunya. Di samping para jamaah dari ikhwan akhwat kami yang rombongan Wali Songo sejumlah 40 bis sudah siap-siap menuju ke Jakarta, dan untuk pertama kalinya mudah-mudahan bisa ziarah kepada Sayyidul Habib Umar bin Hamid bin Hadi Al-Jailani di Jakarta. Hadirin rahimakumullah, iktifaan waktu saron 1 bulan kemarin dan bulan sekarang, dan insya Allah bulan yang akan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoanya selalu dibarengi dengan kalimah berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dalam kata lain, ada seorang min auliyaillah berdoa di hadapan para muridnya, Allahumma barik li fi rizki. Karena murid mungkin lebih sekolahnya tinggi, langsung bertanya kepada sang guru, kenapa tidak langsung to the point, Allahumma urzuqni. Kata sang guru, sang wali, bahwa berkah itu adalah jundun min junudillah, prajurit rahasia Allah yang hinggap di mana saja.
Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesuatu apapun yang bernyawa di atas bumi berjalan menggeremet di atas bumi pasti diberi rezeki oleh Allah. Oleh karena itu malam ini kita hanya mohon berkah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis ini disorot dan digerojok berkah oleh Allah, diberkahi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkahi oleh para guru-guru kita, terlebih Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani dan guru kita Sayyidina Syekh Ahmad Asrari bin Muhammad Osman Al-Ishaqi radhiyallahu anhu wa nafa'a. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam ketokohan seorang wali tersebut satu nama, Al-Imam Abu Nasr Bishr bin Haris Al-Hafi radhiyallahu anhu. Beliau hidup di era dan lahir di tahun 150 Hijriah. Disebut Al-Hafi karena tawaduknya dan akhlaknya luar biasa. Tidak pernah pakai sandal ketika berjalan di atas bumi Madinah Munawwarah. Para orang lain bertanya, wahai guru, kenapa panjenengan tidak pakai sandal? Padahal bumi Madinah itu sangat panasnya. Kata beliau menjawab, bagaimana saya tega pakai sandal? Di dalam perut bumi Madinah ini ada jasad mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking tawaduknya seperti itu, kemudian satu kali beliau bermimpi langsung ketemu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan Syekh Bishr bin Haris Al-Hafi kepada Rasulullah langsung bertanya, ya Bishr, bimaza rafa'akallahu baina aqranik. Wahai Bishr Al-Hafi, dengan apa dan karena apa Allah meninggikan derajatmu melebihi daripada teman-temanmu sejawat para wali yang lain? Sang Kiai Bishr Al-Hafi menjawab, Allahu wa rasuluh a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paham. Maka Rasulullah pun menerjemah dengan sendiri, satu, bittiba'i kali sunnati, atas dasar engkau mengikuti jejak sunnahku, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah beliau wafat diteruskan oleh para sahabat habis diteruskan para tabi'in, dan begitu seterusnya sampai zaman sekarang lewat para guru-guru kita semua. Yang kedua, kata Rasulullah, bihidmatika lis-sholihin, atas dasar engkau berkhidmah kepada orang soleh, maka kau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa nasihatika li ashabik, ajakan bagus, ajakan nasihat pada teman-teman sejawatmu, bahkan pada orang-orang yang di bawah kita secara umur atau kita semuanya tanpa pandang umur, diajak kebaikan. Yang terakhir, wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, atas dasar cintamu dan ikutmu kepada para sahabatku dan para keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, menurut hemat kami Al-Fakir, bahwa keempat hal itu telah ada pada jasad dan diri baginda guru kami, guru kita semuanya, Khatul marhum wal mardi anhu Ramai Ahmad Asrar Al-Ashaqi radhiyallahu anhu ardah. Beliau mendidik kita semua untuk ittiba di sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak ibadah, diajak berakhlak, diajak berkebaikan yang lain tanpa pandang bulu. Yang kedua, khidmatika lis-sholihin. Romo Yai mengajak al-khidmah untuk berkhidmah pada orang soleh.
seperti mana yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PB Al-Khidmah, bahwa Romo Yai Ahmad Asrori punya hubungan sangat amat dekat kepada Al-Habib Almarhum Al-Habib Umar bin Hamid bin Hadi Al-Jailani. Bahkan saya yakin pertama kali nomor satu, yang pertama, saya ulangi lagi, pertama kali di Dewi nomor siji kawitan yang membawa Habib Umar ke Indonesia adalah beliau Romo Yai Ahmad Asrori Al-Shaki radhiyallahu anhu. Dan bertahun-tahun mesti rawuh dalam haul akbar di pondok tercinta Al-Fitrah As-Salafi Kedinding Surabaya. Khidmahnya kepada para orang soleh luar biasa. Dan menurut hemat kami, Romo Yai Ahmad Asrori bukan hanya orang soleh, tapi orang musleh yang mengajak yang lain menjadi soleh. Muslihun wahidun khairun min kasirin min solihin kasirin. Orang musleh satu itu lebih baik daripada orang-orang yang lain yang tidak musleh. Beliau bukan hanya wasil tapi musil. Beliau bukan hanya sampai kepada Allah tapi mengajak yang lain untuk bersambung. Kecuali satu dua, di majlis ini hanya ada Allah wa Rasuluh. Ketika kita dalam satu hadir ini ada yang punya hajat dari rumah sendiri, ada yang punya problematik sendiri-sendiri. Mungkin saya lagi kesusahan ekonomi, mungkin ada keluarga kami yang bermasalah. Kita berdoa di sini itu bagian kecil dan itu dimaklumi. Tapi yang terbesar adalah di majlis ini ada Allah dan Rasul, dan hanya dituntun oleh para guru-guru kita. Romo Yai dawuh, tidak ada ceritanya orang berangkat sendiri tanpa diantarkan oleh guru-guru yang menyambungkan kepada orang-orang di atasnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Isra Mi'raj, sebagaimana nuzul Quran, momentum dua yang tidak pernah diterima oleh nabi-nabi selain baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu Allah paring dawuh kepada malaikat Jibril alaihi salam untuk menyamai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril diperintah untuk menurunkan wahyu kepada baginda Rasul. Malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk mendampingi perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini menunjukkan tidak mungkin kita berangkat sendiri tanpa diantar oleh orang-orang guru yang mursyid, yang musil, menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Al-Khidmah punya segalanya, punya Romo Yai Ahmad Asrori Al-Shaki radhiyallahu anhu. Apalagi dibuktikan yang terakhir yang namanya mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan ini simbol dari ahli sunnah wal jamaah. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya matur pada panjenengan para ikhwan akhwat Al-Khidmah terutama, cermati bahwa Romo Yai ngajak kita ini dalam berbagai hal, tentu akhlak, ilmu dan yang lain-lain. Tidak adakan pernah dalam majlis Al-Khidmah ini yang pamfletnya, yang balihonya, yang medsosnya selalu dibarengi gambarnya Romo Yai. Ini menunjukkan bahwa kalau kamu di Al-Khidmah jangan mencari saya. Hanya ada satu Allah dan Rasulnya. Itu akhlak. Kalau mungkin saya lagi kepingin jadi calon, mesti dicat perapatan, saya pasang gambar saya dan pakai kaos juga. Ini enggak. Ajakan yang lebih mulia itu dengan akhlak dan ilmu. Oleh karena itu berbahagialah para jamaah Al-Khidmah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita bisa senantiasa nderek Romo Yai sampai kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mandek pada kita semua. Bagaimana dengan generasi kita, anak cucu kita, jangan sampai jauh dari Al-Khidmah, jauh dari para ibadillah sholihin, jauh para orang-orang yang soleh sebagaimana Romo Yai Ahmad Asrori Al-Shaki radhiyallahu anhu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Di bulan Sya'ban ini banyak amaliyah yang perlu kita tambah
Lebih-lebih insya Allah nanti pada nisfu Sa'ban pintu langit dibuka untuk kita memohon dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah nisfu Sa'ban adalah malam perpindahan kiblat minal Masjidil Aqsa kembali kepada Ka'bah Al-Musharrafah. Ini tidak boleh kita tinggalkan, terutama amaliyah yang telah dituntunkan oleh guru kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.